Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya akan menemani Anda dalam program Indonesia Business Forum. Dalam acara Productivity and Performance Mentoring. Bersama saya Bagas, Putra Kopi Indonesia 2019. Nah sahabat Eljon, apakah Anda pernah mengalami kegagalan atau bahkan sampai frustasi dalam menghadapi proses rekrutmen? Nah bagaimana cara yang efektif dan kiat sukses dalam menghadapi proses recruitment, terutama dalam kompetisi era baru saat ini di new normal seperti ini. Nah, untuk itu sahabat Eljon, saya telah mengundang narasumber kita kali ini untuk berbincang-bincang mengenai topik kita kali ini. Beliau merupakan Vice President Director and Productivity and Performance Consulting. Beliau adalah Bapak Beni Cuaca. Halo Pak Beni. Halo Bro Bagas, sampai Eljon semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Beni telah terhubung tentunya melalui virtual ya Pak ya. Di tengah pandemi ini kita tetap produktif ya Pak. Baik, setuju. Baik, nah Pak Beni kita akan langsung membahas topik kita kali ini, kiat sukses dalam menghadapi proses recruitment. Nah sahabat Eljon ingin tahu nih Pak, topik pembahasan pertama kita, saya langsung aja ya Pak bertanya, bagaimana sih Pak kita meyakinkan user pada saat pengisian aplikasi form? Nah, oke. Jadi tahapan pertama Bro Bagas, sahabat Eljon, pada saat kita mau apply, kita punya lamaran ya di suatu perusahaan, yang pertama yang harus kita punya satu adalah kita harus percaya bahwa yang kasih kita rezeki itu adalah Tuhan. Oke. Nah, jadi langkah pertama itu adalah kita harus berdamai dulu sama Tuhan. Itu sangat fundamental banget. Pondasi awal banget itu Pak ya? Ya, kita harus berdamai sama Tuhan, sehingga apapun nanti langkah kita pasti akan dibukakan jalan sama Tuhan. Itu kata kunci yang paling penting. Oke. Satu ya. Saya. Nih, Bro Bagas ya, itu harus kita imani terlebih dahulu. Karena rezeki, yang berikan rezeki itu adalah Tuhan. Lewat perusahaan-perusahaan di mana kita akan nanti join. Nah, yang ketiga itu adalah bos kita itu adalah Tuhan, Bro. Sahabat Eljon, bos kita adalah Tuhan. Nah, kita sudah harus imani itu dulu. Ya, jadi ada 3 poin tadi. Yang fundamental adalah yang kasih rezeki adalah Tuhan. Ya, terus perusahaan itu hanya sebagai penyalur tangannya Tuhan untuk kita bisa menerima rezeki dari yang Maha Kuasa tadi, yang Tuhan tadi. Nah, kalau kita sudah punya iman seperti itu, Bro, baru kita yakini dengan dasar iman tadi, pasti kita punya niat adalah tulus dan bersungguh-sungguh kepengen untuk kita bekerja. Benar ya, Bro? Nah, dengan niat yang sudah positif tadi, barulah kita bisa nge-apply lamaran. Bukan dengan cara kita ketakutan, waduh, stres nih, nggak dapat kerja. Waduh, Tuhan kok jauh, Tuhan kok gini. Nah, akhirnya apa? Kita mainnya sudah main seruduk, nggak ada pola, nggak ada yang positif, energi positif itu nggak akan ngalir, Bro. Nah, udah negatif ya Pak ya pikirannya ya, malah mengeluh. Nah, buntu akhirnya, kalau buntu tuh semuanya tuh gelap. Nah, kalau sudah gelap, sudah blank, sudah apapun rezeki pasti tertutup. Nah, itu satu poinnya ya tadi ya. Ya. Maka di awal tuh dulu itu fondasi banget. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat dulu aplikasi mana yang mau kita apply. Memang yang kita bicara yang realita ya, Bro Bagas sampai Eljon ya. Iya. Bicara realita aja, kita nggak usah bicara yang ideal, teori-teori. Kita langsung aja ke implementasi. Pasti kita akan meng-apply, kita punya lamaran di banyak perusahaan. Nggak mungkin satu perusahaan doang. Sepakat ya? Oke. Betul. Nah, sebelum kita nge-apply tadi itu adalah, selain daripada Tuhan, fondasi yang pertama, yang kedua adalah kita harus tahu dulu, kita punya strength point itu kuatnya di mana. Kompetensi kita tuh kuatnya di mana. Itu dulu yang kita harus pahami. Kemarin itu kita gagalnya di mana? Kenapa kita bisa gagal? Nah, dasar strength point kita kuatnya di mana, baru kita mulai buka aplikasi-aplikasi secara online untuk meng-apply kita punya CV. Oke deh, saya mau posisi finance deh misalnya, saya mau posisi accounting, atau saya mau posisi sales. Kan kita pasti tahu kan kita punya strength point di mana kan. Nah, jangan pernah nge-apply asal nge-apply, Bro Bagas sampai Eljon, jangan pernah asal nge-apply ya. Yang penting asal kerja dulu deh.
asal makan. Tiba-tiba karena itu bukan strength point kita, terus akhirnya kita nggak bertahan lama, kita keluar, itu blacklistnya jelek loh bro. Nanti bakal jadi nggak berjalan lancar ya Pak ya? Ya, Karirnya? nanti di CV-nya kita bro, masa 3 bulan resign, 6 bulan resign, nggak akan mungkin. Siapa yang mau terima kita? 3 bulan, 6 bulan resign. Iya. Loncat. Ya kan? Nah, pelajari strength point tadi. Baik. Setelah itu baru kita apply. Oke deh, saya mau di bidang finance, contoh. Nah, kita di bidang finance kan pasti kita apply kan, kita punya surat lamaran, CV kita. Nah, CV kita pun bro, dengan niat yang sudah tulus tadi, tetap CV itu, kurikulum vitae itu ya, kita punya profil kita itu tetap harus di backup bro. Di backup. Tapi kan kita punya kontennya, kita punya niatnya kan sudah tulus bro. Oke, baik, sahabat Eljon. Jadi fondasi awal kita itu sebelum mengapply lamaran itu kita harus yakin ya Pak kepada Tuhan, dan kita harus mengetahui kekuatan kita tuh di mana, karena itu akan menjadi modal kita nantinya ya Pak. Sepakat dengan Bro Bagas, deal Bro Bagas. Karena nggak mungkin ya Bro Bagas asal seruduk nanti 3 bulan Bro Bagas atau teman-teman tadi yang apply based on dia punya weakness, itu nanti dia resign bro. Nah kalau sudah resign 3 bulan kan, dia punya CV-nya kan, itu nggak akan orang mau terima bro. Iya, jadi nggak loyal akan nantinya Pak ya. Betul. Karena kita setengah-setengah. Nah itu, setelah itu kan kita kan harus buat tuh bro kurikulum vitae kita, CV kita ya, CV ya. Iya. Nah CV kita tuh bro dengan dasar niat yang sudah tulus tadi. Nah, kita tetap harus make up, bro. Harus make up itu dengan cara apa? Kita sesuaikan lah. Mengapa tim XR dari perusahaan tersebut harus memilih CV kita? Nah, jadi bukan CV itu, bro, sahabat Eljon, bukan hanya sebatas memberikan informasi mengenai diri kita. Nggak boleh. Kalau informasi itu pengumuman, bukan CV. Iya, betul. Oke, jadi harus menarik ya Pak ya? Ya, jadi kita tuh bukan hanya memberikan informasi, tapi kita itu harus meyakinkan lewat CV kita, kenapa kita itu layak untuk diundang melakukan tes-tes selanjutnya. Nah, itu kita harus mulai konsep. Jadi, mengapa itu harus muncul pertama kali Bro Bagas? Mengapa ya orang itu harus ambil kita ya? Nah, why tadi itu harus muncul, harus terjawab. Oh, karena ini gitu. Nah, kalau orang tuh nggak ambil kita, berarti orang tuh akan nyesel. Orang tuh akan nyesel kalau nggak pilih kita gitu loh. Nah, itu yang harus kita munculkan, bro. Keberhasilan kita di perusahaan sebelumnya seperti apa? Nah, apa aja achievement-nya selama ini kita pernah raih. Nah, itu harus muncul. Bukan cuma ngomong tempat tanggal lahir, nama, Beni cuaca, tempat tanggal lahir. Itu udah kayak akte kelahiran ya Pak ya? Itu akte kelahiran, bener bro. Itu cuma akte kelahiran, informasi, kartu keluarga, kan gitu. Iya. Karena itu biasanya juga menjadi salah paham mungkin ya Pak ya, saat ini sahabat Eljon juga suka bingung. Ketika ada open lowongan nih, disuruh nge-apply lamaran, mereka hanya kasih biodata biasa aja, padahal nggak tahu lamaran itu menjadi kunci awal ya Pak ya? Pasti. Itu pintu pertama. Kalau pintu pertama nggak dibuka sama yang kita mau play tadi, terus masuk lewat mana? Masuk lewat jendela? Masuk lewat jendela namanya pencuri, bro. Iya, mencuri, dan nanti kalau hal-hal jahat hasilnya juga nggak akan bagus. Betul. Nah, terkadang bro, ada juga main backing bro, main backing ada. Nah, main orang dalam, tolong bantu masukin. Sebenarnya pintu itu kan bisa pintu utama, bisa pintu samping, kan gitu ya bro ya. Kalau kita masuk ya, masuk pintu utama atau masuk pintu samping. Yang terpenting itu adalah niat kita dulu bro. Niat kita tuh tulus, kita tuh percaya bahwa yang kasih rezeki kita tuh adalah Tuhan. Nah, masa kita mau main-main? Iya. Jadi lewat pintu utama lah kita masuk pertama. Oh, ada yang bisa bantu kita lewat pintu samping, ya nggak ada masalah. Karena goal kita tuh sudah clear, bos kita adalah Tuhan. Nah, itu poin tuh yang tadi mendasar tadi itu yang harus kita pegang. Nah, setelah itu kita apply kan, bro. Mengapa perusahaan harus terima kita? Apa strength point kita? Apa achievement kita? Sehingga kita dipanggil kan. Nah, pada saat dipanggil tadi itu dari sekian banyak yang mengapply, kan nanti kita disuruh isi tuh, bro.
Bro Bagas, sahabat Eljon, personal detail kita, dia punya form, pasti ada application form yang harus kita isi, bro. Iya. Nah, kita isi lagi application formnya tadi. Nah, yang ditanya tuh pasti ada di application form tadi tuh. Mengapa kamu resign? Nah, kalau tadi kita kutu loncat, apa kita mau jawab? Saya resign karena dipecat. Nah, kan nggak mungkin. Iya, betul sekali. Dan itu malah menjatuhkan kita ya, Pak ya. Nah, makanya di awal tuh jangan hanya main seruduk. Yang penting asal diterima aja. Masuk aja. Mau kerja mau. Atau CV itu mau mengarang kita. Kan pasti setiap kali kalau kita berhenti di suatu perusahaan pasti dapetin surat rekomendasi kan, bro. Nah, terus kalau kita memang berhenti tidak sesuai dengan strength point-nya kita, terus rekomendasi apa dikeluarin perusahaan itu? Kamu dipecat, kamu di PHK. Masa kita lampirkan itu? Nah, dan biasanya kalau dipecat itu ada problem ya, Pak ya? Pasti. Nah, kalau kita nggak lampirkan surat rekomendasi, apa perusahaan percaya bahwa kita pernah bekerja di perusahaan itu? Tidak. makanya kita harus punya tetap niat yang baik dulu, yang tulus dulu. Itu dasar lah. Itu dasar. Nah, setelah nanti kita isi application form tadi, ya kan, kita tulislah, kita punya strength point. Apa yang kita harapkan, apa yang bisa kita berikan ke perusahaan ini. Ya kan? Nah, strength point kita, sering ditanya, strength point kita apa? Misalnya contoh. Nah, apa strength point-nya Bro Bagas? Yuk. Baik Pak Benny, setelah ini kita akan tilik lebih jauh lagi ya Pak mengenai kiat sukses dalam proses rekrutmen ini ya. Nah, sahabat Eljon, Anda penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya,